Selanjutnya langsung saya sambung aja dengan numerasi. Insya Allah teman-teman ini kan sudah bukan hal yang asing lagi ya dengan numerasi, karena kita juga sudah di coach sama Ustadz Agung ya, yang selama ini sudah berapa kali ya, kita 3 kalian ya, kurang lebih seperti itu. Saya mau share screen dulu. Untuk link yang telah dibagikan, apakah sudah dibuka-buka teman-teman? Slideshow. Jadi kalau numerasi ini adalah sebuah kemampuan berpikir yang menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi secara umum, numerasi ini ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat dan memecahkan masalah ya. Jadi di sini titik tekannya memang bagaimana anak-anak atau siswa itu bisa memecahkan masalah sehari-hari. Jadi kemampuan ini dalam penerapannya terkait juga dengan mata pelajaran yang lain yang siswa pelajari. Dalam numerasi ini ada 3 yang komponennya ya, yang ada dalam numerasi: konten, proses kognitif, dan konteks. Jadi kontennya itu mencakup ada 4: bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Di sini yang ada perbedaan sedikit ya dari kurikulum kita selama ini ya. Kemudian proses kognitifnya meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Adapun konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Sama ya dengan yang hampir sama dengan literasi tadi. Kita langsung saja. Jadi teman-teman, untuk mencapai AN tadi yang diujikan di kelas 5, dalam proses menuju itu ada 3 level. Kelas 1 dan 2 itu level 1, kelas 3 dan 4 itu level 2, dan kelas 5 dan 6 itu level 3. Ada 3 level pembelajaran. Kemudian pada level 1 terdapat 3 konten yang dipelajari: bilangan, geometri dan pengukuran, dan aljabar. Jadi yang selama ini kita untuk di kelas 1 itu kan aljabar sama pengukuran itu biasanya belum ya. Di kelas 1 bahkan ini saya lihat pecahan itu juga ada, tapi pecahan masih bentuknya sangat sederhana. Misalnya setengah, kemudian sepertiga, intinya yang familiar ya. Karena apa? Sepertinya ini ya, mereka atau dari pemerintah kita sudah mengkaji bahwasannya dalam konteks dunia nyata, seorang siswa kelas 1 pun anak-anak itu masih butuh juga ya pengetahuan bagaimana mereka misalnya berbagi kue dibagi 2. Nah, di sini ada konsep keadilan. Kalau dalam matematika kan kalau pembagian itu membaginya harus sama gitu ya. Itu di level 1 dan 2, level 2 dan level 2 untuk kelas 4 ya, 3 dan 4 ini siswa belajar merepresentasi, mengurutkan dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat atau desimal. Kemudian geometri dan pengukuran hampir sama ya, dan ini ada tambahan tentang rasio, proporsi. Seawal di latihan itu sudah nampak ya. Level 3 pun hampir sama dengan level 2, cuma lebih kompleks. Nah, ini latihan yang ada di link menurut kementerian. Nah, di sini ini namanya
pilihan ganda kompleks. Jadi anak-anak bagaimana menganalisis, karena ini level 3 ya teman-teman yang di kelas 5 dan 6, kita ke level 3 aja. Nah ini level 1 ya yang seperti ini. Biasanya pecahan itu baru kita ajarkan di kelas 3. Ternyata anak-anak level 1 itu sudah belajar seperti ini. Dan stimulusnya ini ternyata kita butuh hal-hal yang konkret. Jadi di numerasi ini ketika kita memberikan stimulus, diusahakan memang kejadian atau yang nyata ya di dunia anak-anak, di dunia sekitar kita gitu. Kalau biasanya kan mungkin hanya kita kotak-kotak aja ya tanpa ada contoh yang konkret, sehingga masih belum kontekstual. Kita ke level, ini contoh-contohnya. Bentar ya, level 3. Nah, ini ya level 3. Di level 3 sudah belajar bilangan bulat ya. Jadi kalau misalnya kita membuat soal, sekarang di Belanda sedang musim dingin dengan suhu 10 derajat Celcius. Kita upayakan, kita juga sudah browsing ya, kira-kira apakah memang di negara Belanda itu kisaran suhunya seperti itu. Jangan sampai misalnya kita membuat di negara yang biasanya musimnya panas, kemudian kita kasih contoh asal mengganti dengan suhu minus gitu ya. Jadi nanti nggak konseptual gitu. Kemudian ini bagaimana anak-anak bisa membaca sebuah informasi. Dalam hal ini ada sebuah ini ya kemasan, kemudian dia membaca maksudnya apa sih yang ada di sini. Inilah yang ingin dicapai ya dalam pembelajaran di sini. Jadi pada label kemasan minuman di atas, dalam 100 ml terdiri dari berapa sari buah apel. Nah ini anak-anak mencoba. Jadi literasi numerasi mereka, literasi numerik ya, mereka bisa membaca apa yang tertera dalam kemasan. Nah, seperti ini juga sudah ada ya. Biasanya kita juga hanya berkisar angka-angka saja, kemudian ini dibuat seperti soal cerita. Nah, kita lihat soal yang dibuat oleh Ustadzah Tiwi ya. Ini salah satunya bagaimana kita menghubungkan matematika ini dengan dunia nyata. Sakif mempunyai sebatang bambu yang panjangnya 320 cm. Kemudian Sakif ingin membuat hiasan dinding seperti gambar. Maka kita munculkan stimulasi gambar yang sesuai dengan soal. Berapa panjang setiap potong bambu. Nah, di sini teman-teman bahwasannya ternyata matematika itu memang bermanfaat gitu loh untuk kehidupan anak-anak. Nah, selanjutnya ini ya, gitu. Ini contoh-contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun bukan berarti semua soal itu dalam bentuk AKM semuanya ya. Bagaimanapun juga anak-anak ini juga harus menguasai konsep dasarnya terlebih dahulu. Setelah itu mereka kita berikan soal-soal AKM yang untuk lebih mengaplikasikan dari ilmu yang mereka dapat. Insya Allah seperti itu.